Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mari kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini dan materi terakhir di semester ini kita akan membahas tentang pemahaman matan hadis dan ilmu alam. Dalam kajian ilmu hadis, Ibnu Shalah dalam muqaddimahnya mengatakan al-khamis wa sittuna ma'rifatu awtanir rawati wa buldanihim wa dzalika akhiruha. Jadi ilmu hadis itu ketika masa Ibnu Shalah itu terbatas hingga kepada 65 macam. Ya, walaysa bi akhiril mumkini fi dzalika. Tetapi jumlah atau jenis yang ke-65 ini laisa bi akhiril mumkin. Jadi tidak mutlak ya, tidak mutlak menjadi akhir jenis ilmu hadis. Fa innahu qabilun litanwi'i ila ma la yuhsa. Jadi perkembangan hadis itu berkembang ya hingga tidak terbatas ila ma la yuhsa. Kenapa? Idla tuhsa ahwalu ruwatil hadis wa sifatihim wa sifatuhum ya. Wala ahwalu mutunil hadisi wa sifatuha wa ma min halatin minha wala sifatin illa wahya bisodati an tufrada bidzikri wa ahliha. Jadi tipe-tipe atau kondisi-kondisi rawi hadis, kemudian sifat-sifatnya, karakteristiknya ya, dan juga kondisi matan hadis dan juga karakter-karakter matan hadis ini tidak terbatas. Jadi semuanya ini didasarkan kepada kajian-kajian yang sedang berkembang dan juga ahli-ahli yang membahas rawi dan juga matan hadis ini. Termasuk nanti juga kajian-kajian hadis dengan ilmu-ilmu sosial sebagaimana kita bahas kemarin, dan juga kajian hadis dengan ilmu-ilmu alam ya, sebagaimana akan kita bahas nanti. Fa idza hiya naun ala hiyalihi walakinahu nasbun min ghairi arifin. Jadi tidak tidak terbatas ya, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu. Oleh karena itu ilmu hadis itu bukan ilmu yang statis ya, yang mandek, yang ajak, tetapi berkembang ya. Tidak hanya di dalam teks, tapi juga nanti keluar teks. Sebagaimana di kampus kita sekarang banyak mengkaji tentang living hadis ya, tentang resepsi masyarakat atau hadis-hadis yang difahami dan dipraktekkan langsung oleh masyarakat. Itu juga termasuk ahwalu mutunil hadis wa sifatuha. Itu jadi termasuk ini ya, kondisi matan dan juga karakteristiknya yang berkembang dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana kajian hadis dengan ilmu-ilmu alam atau sains ya, kita biasa menyebutnya. Mehdi Golshani, ulama dari Iran, mengatakan bahwa seseorang ya bisa menarik kesimpulan dari Al-Quran dan hadis, serta alat untuk mempelajari alam adalah eksperimentasi. Jadi nanti kesimpulan dari Quran hadis itu nanti ditarik ya, ada apa misalnya tentang bumi, tentang langit dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana untuk mempelajari alam? Nah, nanti dengan eksperimentasi ya, dengan percobaan ya, dengan laboratorium, dengan alat-alat yang mendukung dan lain sebagainya,
serta nanti kerja teoritis ya dari ilmu-ilmu yang ada ya, misalnya teori-teori kimia, teori biologi, teori fisika ya seperti Big Bang, kemudian kuantum dan lain sebagainya, juga intuisi dari wahyu. Jadi nanti dari wahyu itu kan kadang seorang mendapatkan inspirasi, mendapatkan intuisi, mendapatkan inspirasi ya, sehingga nanti dijadikan untuk apa ya, ini meneliti lebih lanjut ya dari Quran di situ, kemudian dia meneliti lebih lanjut untuk pengembangan ilmu-ilmu alam. Nah, terus dalam integrasikan sains dan Al-Quran juga hadis, harus disadari perbedaan sifat kedua ini ya, antara sains dan teks keagamaan ya, termasuk Al-Quran dan hadis. Al-Quran ya dan hadis yang sahih, yang qat'iyul wurud ya, yang sudah qat'i, yang sudah disepakati, itu mutlak benarnya dan tidak akan berubah. Nah, sedangkan sains terus berubah. Kebenarannya adalah kebenaran relatif ya, kebenaran yang itu bisa berubah ya, tidak seperti kebenaran mutlak yang itu kapanpun harus seperti itu ya, tidak berubah-ubah. Ya, kenapa relatif? Karena sains itu bergantung pada data atau model dan interpretasi atas data atau model tersebut ya. Jadi misalnya ada teori tentang Big Bang ya, tentang penciptaan alam. Bagaimana datanya? Bagaimana modelnya? Dipelajari terus dari waktu ke waktu berubah. Nah, fisika juga seperti itu. Ya, fisika misalnya gravitasi Newton itu nanti diinterpretasi, kemudian modelnya berubah, nanti jadi relativitas Einstein. Jadi gravitasi itu tidak mutlak, tapi nanti itu relatif. Nah, setelah itu relativitas Einstein nanti berubah ke fisika kuantum, di mana tidak lagi relatif sebagaimana dikatakan oleh Einstein, tapi tidak beraturan acak ya, fisika kuantum itu. Jadi berubah dari waktu ke waktu, tergantung alatnya, tergantung teorinya, datanya, modelnya, dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran tidak bisa disandingkan secara langsung dengan sains. Nah, bagaimana integrasi interkoneksinya? Ya, gunakan tafsir dan juga penjelasan yang sifatnya sama-sama relatif kebenarannya. Jadi tafsir ataupun syarah hadis itu kan relatif ya, tergantung masa dan wawasan penafsirnya atau pensyarahnya. Nah, Al-Quran ada tafsirnya, sains pun ada tafsirnya. Itu seperti misalnya tafsir Al-Jawahir ya oleh Tontowi Jauhari. Itu kan kalau dikaji dengan perkembangan sains sekarang ya, itu sudah banyak berubah, sudah jauh sekali ya. Tontowi Jauhari itu menemukan sains abad ke 20-an, sekarang sudah abad ke 21 yang kemajuannya sangat pesat sekali, terutama di jurnal dan juga di buku-buku akademis ya, itu sudah banyak sekali ya, apalagi sekarang ya, virus itu juga sebagaimana kalau dulu Abduh mengatakan virus yang alfil itu bijarotim yang sijil adalah virus ya. Virus yang seperti apa tidak dijelaskan. Sekarang virus sangat banyak ya, apalagi ada virus corona ya, itu ada delta, ada omikron dan lain sebagainya. Tafsir Al-Quran dan juga syarah hadis ya bisa jadi salah, demikian juga tafsir sains. Walau Al-Quran ya dan hadis juga pasti benarnya, tapi tafsirnya bisa salah. Jadi jangan terpaku pada salah satu tafsir ya, jangan terpaku pada salah satu syarah hadis ya. Kita harus melihat ya perkembangan dan juga kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, Al-Quran dan ilmu pengetahuan adalah dua hal dengan domain yang berbeda ya. Jadi tadi sudah kita bahas, Al-Quran itu dan juga hadis ini mutlak, sedangkan ilmu pengetahuan hasil pemikiran manusia yang didasarkan bukti-bukti yang dapat diamati dengan kebenaran yang relatif. Jadi kebenaran teori Big Bang itu relatif ya, bisa jadi dengan peralatan yang pada waktu itu terbatas ya, dengan teleskop Hubble misalnya
hanya dapat mengamati sekian miliar ya cahaya ya dari bumi, tapi dengan teleskop yang nanti yang lebih canggih, maka nanti bisa jadi berubah. Yang keduanya dapat dipersatukan dalam konteks tafsir dan kalau hadis ya pemahaman. Ya, karena itu ya kita tidak boleh mengatakan bahwa temuan X sesuai dengan ayat X ataupun sebaliknya. Ya, pengetahuan bukan untuk dicocokkan dengan Al-Qur'an, melainkan hanya untuk menjelaskan, atau tadi dikatakan oleh Mehdi Golishani ya sebagai alat untuk ini ya menarik kesimpulan ya nanti untuk pengujiannya dengan eksperimentasi dengan alat-alat ya yang tersedia dan juga menarik intuisi atau inspirasi dari wahyu. Nah itu, jadi bukan untuk bahwa ya menjelaskan semuanya sudah ada di Al-Qur'an ya, teori ekonomi, teori alam dan lain sebagainya. Jadi bukan untuk dicocokkan, tetapi hanya untuk dijelaskan, diintegrasikan. Nah, siapa saja yang melakukan dialog ya, dialog antara Quran dan hadis dengan ilmu alam modern atau sains modern, misalnya ada ya Alatas ya, saya Muhammad Nakib Alatas, Ismail Duraji Al-Faruqi ya yang menggagas Islamization of Knowledge ya, Islamisasi pengetahuan. Kemudian ada Ziauddin Sardar, ada Mehdi Golishani, ini orang-orang Iran ini ya, Sardar dan Golishani. Kemudian ada Maurice Bucaille, ini dari Perancis, Zazul An-Najjar ya, ini yang mempunyai banyak buku tentang ya tafsir maupun hadis tentang alam ya, banyak PDF-nya nanti bisa dicari. Kemudian Syed Nasr ya dan lain sebagainya. Nah, ada 3 kelompok ya kajian sains dengan agama ya yang mengintegrasikan antara teks Al-Quran hadis dengan sains. Yang pertama adalah tradisionalis yang menggunakan torekoh ya dalam tasawuf itu, yaitu metode pendidikan spiritual ya. Torekoh nanti ada makom-makom, ada hal yang mengantarkan pada Tuhan dengan kontemplasi alam ya, sebagaimana dilakukan oleh Syed Nasr. Ini beliau adalah ya salah satu filosof ya, kita dapat baca buku-buku filsafat yang sering menyebut Syed Nasr, kemudian Ismail Raja Al-Faruqi dan para pengikutnya. Ya, menurut Golishani ya, ini mereka mengabaikan peran sains dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, alam dan penyalahgunaan sains. Jadi mereka tidak ya menurut Golishani ya tidak mempunyai ini penyelesaian dalam masyarakat, jadi hanya sekitar ya mencari pencocokan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saintis konvensional yang belajar di barat dan menggunakan metode barat dalam pengetahuannya. Mereka mempunyai sedikit atau mungkin tidak tahu tentang filsafat ilmu dan menganggapnya sebagai ilmu netral, objektif dan universal ya, seperti Abdus Salam dari Pakistan ini ya dan para pengikutnya ini yang mendapatkan Nobel Fisika gitu. Ya tentang tentang elektron ya, tentang atom ya, tentang kimia. Ini konvensional. Jadi mereka banyak dididik di barat tetapi sedikit mengetahui tentang filsafat ilmu. Apalagi sampai ini ya menggalinya dari Quran hadis. Jadi hanya ya hampir sama dengan tradisionalis tadi. Bedanya kalau tradisionalis menggunakan torekoh ya, metode tasawuf. Kalau konvensional menggunakan metode barat. Nah, kemudian yang ketiga ini ijaz ya, yang berdasarkan fakta saintifik menakjubkan dari Al-Quran dan hadis ya, seperti Maurice Bucaille jadi Perancis ya. Menurut Nidal Kusum ya, kelompok ini yang akan berdampak besar terhadap berbagai legitimasi dan klaim kebenaran wahyu atau sains. Jadi kalau ijaz ini ya hampir itu mencocok-cocokkan atau melegitimasi ya, kalau ada misalnya teori ya ini misalnya fisika ya atau penyebaran virus ini, oh ini di Quran sudah ada seperti itu, tetapi dia mendasarkan pada fakta saintifik. Nah, Nidal Kusum mengatakan bahwa
dialog, interaksi, dan konfirmasi diperlukan dalam kajian pengetahuan dengan agama. Jadi ada dialog, ada interaksi, dan juga ada konfirmasi. Tidak hanya sebatas bahwa oh ini sudah ada di Quran, atau oh ini Quran menjelaskan. Tidak seperti itu ya, tetapi harus ada tadi dialog, interaksi, dan konfirmasi. Oleh karena itu, agama tidak diarahkan agar sains tunduk kepadanya, kepada agama, dan juga sains tidak memaksa agama agar mengikutinya. Jadi bukan seperti ini ya, abad pertengahan di Eropa di mana sains tunduk kepada agama, atau tidak seperti sekarang ya, di Eropa itu sains harus ya menjadi ini panduan bagi agama ya. Tapi tengah-tengah ya, dialog, interaksi, dan juga konfirmasi. Kemudian, nah, Nidal Qusum mengatakan bahwa banyak ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan alam ya, ayat-ayat kauniyah ya, hadis kauni gitu. Kemudian dibajak dan dijadikan legitimasi atas penemuan mutakhir sains dan teknologi. Jadi misalnya bahwa ada al-hadid, misalnya besi ya, itu nomor atomnya berapa, 59 ya, di dalam struktur atom itu, di dalam tabel-tabel unsur atom itu. Kemudian oh al-hadid ini kalau dijumlahkan alif itu 1, lam itu ya, ini angkanya sekian, ini sama dengan 59 misalnya. Nah ini berarti Quran benar. Nah ini pembajakan ya. Pembajakan dan legitimasi tersebut akhirnya menimbulkan sikap skeptis, apologis, dan statis atas perkembangan teknologi. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena sudah menganggap bahwa semuanya ada di Quran dan hadis, maka perkembangan teknologi ya tidak dianggap hal yang yang begitu bagus ya. Akhirnya ya tadi skeptis ya, acuh ya, apologis, alah sudah ada di Quran itu, penemuan orang-orang barat itu sudah ada di hadis, dan statis, nggak usah dikembangkan, semua sudah ada di Quran dan hadis itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya semuanya ada di Quran hadis semuanya. Blockchain Bitcoin itu ya, kemudian 4G, 5G itu akhirnya sudah ada di Quran dan hadis, tidak usah dipelajari, tidak usah dikembangkan. Akhirnya seperti itu, jadi mandek nanti. Oleh karena itu, ayat Al-Quran atau hadis ini harus menjadi dasar metodologis dan epistemologis sains dan teknologi. Jadi harus menjadi dasar metodologis dan epistemologis. Di Quran misalnya latang funduna ila bisultan, ya, tidak akan bisa melaksanakan naik ke angkasa, ke langit itu kecuali dengan sultan. Nah ini dijadikan dasar metodologis dan epistemologis. Sultan itu apa dicari? Kekuasaan seperti apa? Penguasaan teknologi yang seperti apa? Seperti ini. Kemudian nanti dilakukan tadi dialog, konfirmasi, dan juga interaksi, dan juga nanti ada eksperimentasi ya, percobaan, kemudian juga nanti ada eksekusi dan lain sebagainya. Ya, jadi bukan menjadi alat legitimasi dan pengakuan. Tidak hanya diaku itu orang ke luar angkasa ya, Neil Armstrong dan lain sebagainya, ke Mars ya, ke Saturnus, mencari planet yang mirip dengan bumi, itu sudah ada semuanya di Quran. Ini akhirnya menjadi legitimasi, menjadi dibajak ya itu. Akhirnya tidak berkembang nanti pengetahuan itu. Nah, akhirnya kayak seperti ya Eropa pada abad pertengahan ya itu. Jadi agama dianggap sebagai kebenaran mutlak ya, sains harus tunduk, kalau tidak mau tunduk ya seperti paham heliosentris itu, di mana ya sekarang kan teorinya itu kan bumi mengelilingi matahari. Kalau dulu itu kan geosentris, jadi semuanya itu mengelilingi bumi. Paham gereja itu kan seperti itu. Maka ketika ada Galileo Galilei itu yang mengatakan paham heliosentris ya, sebagaimana di ini ya dijadikan paham yang sekarang itu, di mana bumi mengelilingi matahari itu kemudian dihukum ya dari gereja. Itu. Pemaksaan hadis ya, alam, dan juga ayat-ayat tentang alam terhadap perkembangan sains dan teknologi ya,
hanya menyediakan romantisisme masa lalu. Jadi hanya kebanggaan masa lalu dan tidak visioner atas sebagai permasalahan umat. Tidak menyelesaikan masalah umat. Jadi umat itu akhirnya ya masalah teknologi ya harus mereka beli ya, harus bayar ya. Dan itu sangat mahal sekali ya. Sudah miskin suruh bayar ya, tidak punya penemuan, tidak punya pengetahuan, ya tambah miskin. Nah, Gesum menawarkan pendekatan filsafat ilmu dan sejarah pengetahuan. Jadi harus ada ini ya, filsafat ilmu dan sejarah pengetahuan ya. Dulu perkembangan fisika seperti apa sampai sekarang. Itu sangat berguna ya bagi ini para pengkaji pengetahuan. Ilmu hadis juga seperti itu. Dulu sampai sekarang bagaimana. Jadi tahu masalah-masalah kemudian apa perkembangan dan juga bagaimana menyikapi berbagai ini ya. Jadi pengetahuan itu kan dalam satu waktu kan kadang punya masalah ya, kemudian bagaimana pengembangannya, bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Kemudian metodologi dan sistematika pengetahuan ya harus sistematis, bagaimana ya seperti ya di laboratorium ya atau eksperimen itu kan harus sistematis ya, ada metodenya. Kemudian diskusi antara ilmuwan agama dan alam ya, bagaimana para ulama itu kemudian diskusi ya dengan para saintis ya, dan juga kolaborasi pemikir Islam dan agama monoteis lain, utamanya ya Kristen ya. Kristen ini ya bisa Katolik, Protestan dan lain sebagainya dalam mengkaji pengetahuan. Nah, karena apa? Karena ya sekarang yang banyak mengetahui ya umat non muslim ya, seperti Nasrani itu, dan juga orang-orang Yahudi yang punya teknologi sangat canggih yang dianggap menyebar banyak virus dan trojan untuk infeksi ponsel para pemimpin negara ya, yang pertengahan 2021 kemarin itu rame itu, atau mungkin akhir 2020 itu ya. Jadi mereka sangat maju di bidang itu, maka harus ada kolaborasi pemikir Islam dan agama monoteis lain. Nah itu karena apa? Karena pengetahuan tidak didominasi oleh satu kelompok ya, tidak dikuasai oleh satu kelompok, tapi harus bentuk kolaborasi seperti kampus kita kan, integrasi dan interkoneksi. Nah oleh karena itu ya, Hawke misalnya menawarkan pendekatan kontak, yaitu pendekatan yang mengusahakan dialog dan interaksi serta adanya kemungkinan adanya penyesuaian antara agama dan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini mengusahakan cara agar ilmu pengetahuan ikut mempengaruhi pemahaman agama dan teologi. Dialognya terbuka dan tidak harus melebur menjadi satu. Ini kontak ya. Kalau konfirmasi ini melangkah lebih jauh dengan menggarisbawahi cara agama mendukung dan menghidupkan seluruh aktivitas ilmiah. Jadi agama memperkuat dorongan yang memunculkan sains untuk melangkah lebih jauh, seperti dikatakan Golosani dan juga Gesum ya. Jadi agama itu bukan dijadikan legitimasi atau pembenaran atas sains, tetapi dijadikan dorongan untuk memunculkan sains yang melangkah lebih jauh, lebih baik daripada sebelumnya ya, tidak bertentangan dengan agama, tidak kemudian dijadikan legitimasi, tapi mendorong bagaimana agar muncul sains itu ya berdasarkan teks keagamaan agar lebih baik daripada sebelumnya. Itu mungkin pertemuan kita kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan dan kesempatan yang akan datang. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.